Di video kali ini saya akan membahas indikator yang menurut saya cukup gila sih. Karena indikator ini bisa memprediksi arah dari candle selanjutnya, bahkan candle-candle selanjutnya. Nontonnya jangan di-skip agar tidak gagal paham. Materi kali ini adalah sebuah request dari seorang rekan di YouTube, jadi kalau Anda punya request, silakan tulis saja di kolom komentar. Sebelum kita belajar bersama, bisa tolong klik tombol like dulu, dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman dan ke grup-grup trading kalian, serta ke media-media sosial kalian. Kita langsung saja plot indikatornya ya teman-teman. Jadi seperti biasa pada TradingView, di bagian indikator ini kita ketik aja nama indikatornya itu breakout probability gitu ya. Kita ketik aja breakout probability, maka akan keluar ya teman-teman. Ini saya sudah memfavoritkannya dengan memberi bintang namanya breakout probability dalam tanda kurung expo, dan kalau kita melihat di sini di sebelah kanan ini ada tanda EP, artinya adalah editor's peak. Artinya teman-teman, kalau Anda mendapati tanda EP atau editor's peak pada indikator di TradingView, artinya ini indikator kualitasnya bagus ya, sehingga menjadi pilihan para editor di TradingView ya teman-teman. Ini indikator yang buat adalah Sireman, dan saat ini dia sudah mendapat like itu 11.353 ya. Oke, kita klik aja indikatornya seperti ini ya teman-teman, maka akan muncul indikatornya seperti ini ya. Ini kelihatannya biasa banget, akan tetapi saya akan bahas secara detailnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara dasar dalam membaca indikator ini. Cara bacanya sangat sederhana sekali ya teman-teman. Ingat, ini adalah cara baca, bukan cara trading ya. Nanti cara tradingnya akan saya bahas di belakang ya teman-teman. Jadi cara bacanya itu begini ya teman-teman. Di sini kita melihat ada angka 65,24% ya. Artinya apa? Artinya probabilitas harga yang sekarang, candle yang sekarang sedang berjalan ini, untuk dia break di atas high daripada candle yang sebelumnya ini, chance-nya adalah 65,24%. Sebaliknya yang di bawah ini ada tulisan 30,50% yang berwarna merah ini, artinya apa? Chance untuk harga dia untuk break di bawah low daripada candle yang sebelumnya ini hanyalah 30,50%. Yang artinya indikator ini memberikan bias yang bullish pada gold di time frame H1. Selanjutnya yang penting juga ya teman-teman, kita akan membagi kotak hijau dan merah ini menjadi beberapa bagian yang lebih kecil agar supaya kita bisa lebih detail ya teman-teman. Oleh karena itu kita ke bagian setting dari indikator ini. Nah, pada percentage stepnya ini, di sini defaultnya adalah 1, kita ubah menjadi misalkan 0,2 begini ya teman-teman. Karena ini adalah di time frame H1, jadi kita perlu yang lebih detail begitu ya. Nah, kalau kita klik OK begini ya teman-teman, maka akan kelihatan bagian kotak hijau dan merah ini dia sudah dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil atau lebih detail. Masing-masing level ini punya prosentasinya atau probabilitasnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi misalkan di sini probabilitas untuk harga sampai di area ini atau break di area ini misalkan itu hanya 4,02%. Kemudian yang di paling bawah sendiri itu adalah 0,30%. Artinya logikanya adalah karena indikator ini sedang memberikan bias bullish, maka untuk stop lossnya itu kita bisa meletakkannya di bawah-bawah sini ya teman-teman, di mana probabilitasnya itu sangat kecil sekali. Sebaliknya untuk targetnya kita bisa mengambil level-level yang ada di kotak hijau yang di atas ini. Waduh Pak Setio, ini indikatornya nggak akurat nih. Tadi katanya di sini 65,20% harga itu dia akan break di atas high daripada candle sebelumnya ini. Tapi faktanya sekarang kita lihat nih Pak, ternyata harga justru break di bawah low daripada candle yang sebelumnya. Wah, artinya ini indikatornya nggak akurat dong Pak, ya kan? Nah, saya ada dua penjelasan, makanya tonton sampai habis ya teman-teman, jangan di skip. Pertama, of course tidak ada indikator yang 100% valid ya teman-teman. Itu yang pertama. Terus kedua, kita tahu bahwa kita sedang ada di gold di time frame H1 ya teman-teman. Oleh karena itu untuk mencari penjelasannya, kita pindah ke time frame daily atau time frame yang lebih besar ya teman-teman. Kita pindah ke time frame daily ya. Di sini di time frame daily ya teman-teman, ternyata kita melihat hal yang sebaliknya. Di time frame daily ini kita melihat chance harga dia untuk break di bawah low daripada candle yang sebelumnya ini
ternyata chance-nya lebih besar, yaitu 61,42% dibandingkan dengan chance dia untuk break di atas high daripada candle yang sebelumnya ini. Ya, teman-teman, seperti itu, which is dia hanya 30,24%. Artinya apa? Artinya ketika kita balik lagi ke chart H1 ini, sebenarnya kita sedang melawan tren yang ada atau sinyal yang ada di TF daily. Ya, teman-teman. Jadi ini penting juga untuk kita ketahui bahwa sebaiknya kita itu menjadikan TF daily atau TF yang lebih besar, ya teman-teman, itu sebagai acuan sinyalnya atau acuan arahnya, apakah kita lebih baik cari sinyal buy atau cari sinyal sell di TF yang lebih kecil. Atau kita juga menggunakannya seperti ini, ya teman-teman. Jadi kalau misalkan TF kecil itu berlawanan dengan TF besar, maka kita bisa melawan arah yang terjadi di TF kecil, ya teman-teman. Misalkan ini, ya kita tahu, oh misalkan ini di TF yang kecil ini dia ada level-levelnya nih, misalkan di sini, ya, kemudian di sini dan di sini, ya, dan seterusnya di atas ini, ya teman-teman. Maka kita bisa menggunakan level-level yang ada di kotak hijau yang ada di TFH1 ini sebagai level resistance yang berpotensi menjadi level-level sell kita, ya teman-teman. Jadi kita dalam hal ini sekali lagi melawan tren yang ada di TF kecil, karena TF kecil itu tren yang ada di TF kecil dalam hal ini kita lihat sebagai koreksi saja untuk melakukan sell di harga yang lebih bagus. Ini adalah alternatif trading yang lainnya, ya teman-teman, yaitu kita menggunakan indikator ini sebagai konfirmasi terhadap breakout terhadap moving average, ya teman-teman. Kita melihat di sini harga itu dia break dan close di bawah moving average-nya, ya teman-teman. Jadi setelah harga bergerak di atas moving average, di sini dia close di bawah moving average, dan indikator breakout probability ini dia memberikan sinyal sell yang mendukung, yang confluence, ya teman-teman. Dia memberikan sinyal sell di sini. Pak Setio taunya dari mana indikator ini memberikan sinyal sell? Kita lihat saja dari prosentasenya, ya teman-teman. Kotak yang merah ini, ya teman-teman, levelnya itu lebih besar dibandingkan dengan kotak hijaunya. Ya, kita langsung ambil aja ekstrim di atasnya. Kotak yang hijaunya ini hanya 0,21%, sedangkan kotak merahnya ini yang paling bawah adalah 0,32%. Artinya apa? Arahnya lebih cenderung probabilitasnya itu ke arah bawah. Jadi kita sudah membahas dua buah teknik yang bisa digunakan dengan indikator ini, ya teman-teman. Pertama adalah dengan menggunakan pendekatan multi time frame, di mana kita melawan arah di time frame kecil untuk mengambil arah di TF yang lebih besar. Kemudian teknik yang kedua adalah kita menggunakan moving average sebagai filter untuk arahnya, dan kemudian kita menggunakan breakout probability indicator ini untuk konfirmasi bahwa kalau memang terjadi break di bawah moving average-nya dan breakout probability indikatornya ini memang memberikan probabilitas yang lebih ke bawah, maka itu menjadi sinyal sell kita. Tentu saja banyak sekali kombinasi teknik yang kita bisa gabungkan dengan indikator breakout probability ini, ya teman-teman. Dan saya sangat berharap Anda semua masing-masing itu mulai putar otak. Waduh, ini kayaknya enak nih jika digabungkan dengan ini, jika digabungkan dengan teknik yang biasa saya gunakan sebagai konfirmasi. Pakai aja di TFH4 atau di TF daily atau di TF weekly, bahkan misalkan ada banyak sekali, ya teman-teman, kombinasi-kombinasi yang bisa kita lakukan dengan indikator ini, ya. Jadi Anda wajib bereksperimen sendiri juga, ya teman-teman, seperti itu. Dan selalu ingat bahwa tidak ada satupun indikator yang bisa memberikan probabilitas 100%. Dan of course tentunya sebelum Anda menggunakan indikator apapun wajib diuji coba terlebih dahulu. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silakan Anda bisa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.